Perkenalkan, nama saya Intan Karunia Ramadan dengan NIM 2200302095. Nama saya Fitria Rahmawati dengan NIM 2200302087. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia Ramadini. Perkenalkan, nama saya Putri Chandra Pratiwi dengan NIM 2200302141 kelas B1. Yang pertama, akan membahas tentang apa itu lembaga asuransi dan koperasi. Lembaga asuransi adalah entitas yang menyediakan perlindungan finansial kepada individu atau entitas melalui pembayaran premi atau asuransi. Sedangkan koperasi adalah bentuk organisasi di mana anggotanya berpartisipasi dalam pengelolaan dan keuntungan usaha dengan kepentingan bersama. Selanjutnya, akan membahas tentang visi dan misi lembaga asuransi dan koperasi. Untuk lembaga asuransi, visinya yaitu menjadi pemimpin dalam penyediaan solusi asuransi inovatif yang melampaui harapan pelanggan, serta menciptakan keamanan finansial yang berkelanjutan. Terdapat 5 misi lembaga asuransi, yaitu yang pertama, memberikan perlindungan dan keunggulan layanan pada pemegang polis. Yang kedua, mengembangkan produk asuransi yang responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, menjadi pusat keunggulan dalam manajemen resiko dan keuangan. Yang keempat, membangun hubungan berkelanjutan dengan mitra dan agen asuransi. Yang kelima, berinovasi secara terus-menerus untuk menjawab tantangan dan peluang di pasar asuransi. Selanjutnya, terdapat visi dari koperasi, yaitu menjadi kekuatan ekonomi yang mendorong kesejahteraan anggota dan mendukung pembangunan komunitas yang berkelanjutan. Sedangkan misi dari koperasi, yaitu yang pertama, memberdayakan anggota dengan akses layanan keuangan dan sumber daya ekonomi. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, mendorong kerjasama dan kebersamaan di antara anggota. Yang keempat, menyediakan layanan yang bermanfaat dan terjangkau sesuai dengan prinsip koperasi. Yang kelima, berkomitmen pada nilai-nilai keadilan, demokrasi, dan keberlanjutan. Selanjutnya saya akan bahas tentang peran lembaga asuransi dan juga koperasi. Yang pertama yaitu menyediakan perlindungan finansial dari resiko. Dan yang kedua, membantu masyarakat mengelola risiko keuangan dan memfasilitasi pemulihan setelah kejadian tak terduga. Yang ketiga, memajukan perekonomian dengan memberdayakan anggotanya. Yang kelima, meningkatkan akses anggotanya seperti penyediaan barang atau layanan. Yang kelima, menghemat dan mengefisiensikan pengeluaran. Dan yang terakhir, yaitu memberikan pelayanan sejahtera untuk pendidikan kesehatan dan juga lapangan pekerjaan. Selanjutnya, jenis-jenis lembaga asuransi dan koperasi. Jenis-jenis lembaga asuransi dibagi menjadi 3. Yang pertama itu asuransi jiwa, yaitu menyediakan perlindungan finansial kepada pemegang polis atau keluarganya dalam bentuk klaim atas resiko kematian atau kejadian tertentu yang melibatkan jiwa. Yang kedua, asuransi umum, yaitu melibatkan berbagai jenis asuransi seperti asuransi properti, kesehatan, kendaraan bermotor, yang memberikan perlindungan terhadap risiko tertentu di luar asuransi jiwa. Yang ketiga, reasuransi, yaitu lembaga yang memberikan perlindungan pada perusahaan asuransi lainnya dengan mengambil sebagian risiko yang diemban oleh perusahaan asuransi tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis koperasi. Yang pertama itu ada koperasi konsumen, yaitu dibentuk oleh konsumen untuk membeli barang atau jasa dengan harga yang lebih murah melalui pembelian secara bersama-sama. Yang kedua, koperasi produsen, yaitu dimiliki oleh produsen atau pekerja untuk mendukung produksi, pemasaran, atau distribusi hasil produksi mereka. Yang ketiga, koperasi kredit, yaitu menyediakan layanan keuangan seperti pinjaman dan tabungan kepada anggotanya. Yang keempat, koperasi pekerja, dimiliki dan dioperasikan oleh pekerja untuk kepentingan bersama dalam aspek pekerjaan dan ekonomi. Yang kelima, koperasi pertanian, yaitu dibentuk oleh petani untuk meningkatkan daya tawar mereka dalam pemasaran hasil pertanian, pembiayaan, dan pembelian input pertanian. Yang
6. Koperasi konstruksi dimiliki oleh kontraktor untuk pendukung kegiatan konstruksi seperti akuisisi material atau pemasaran proyek. Yang ketujuh, koperasi konsumen energi, yaitu memberikan akses kepada anggota ke sumber daya energi dengan cara yang berkelanjutan dan ekonomis. Dan yang terakhir, koperasi pendidikan, yaitu dibentuk untuk menyediakan layanan pendidikan dan pelatihan kepada anggotanya. Selamat pagi saudara, jumpa lagi bersama saya Glenis Oktania dalam Kompas Bisnis. Kasus gagal bayar asuransi Wana Arta kembali muncul ke publik pasca kecurigaan nasabah pada laporan keuangan yang baru dirilis pada bulan lalu. Dalam laporan keuangan tertulis klaim dan manfaat yang sudah dibayar sebesar 8,11 triliun rupiah. Padahal sejak kasus dibawa ke pengadilan di 2020 belum ada pembayaran yang diterima oleh nasabah. Di laporan keuangan juga tertulis kenaikan cadangan premi 9,5 triliun rupiah. Polisi juga telah menetapkan 7 orang tersangka kasus Wana Arta, termasuk pemilik Wana Arta, Evelina Larasati dan Manfred Armin Piterushka. Keduanya kini masih buron. Dan saudara, bagaimana nasib uang nasabah dan juga rencana Wana Arta Life ke depannya? Pagi ini kami akan berbincang dengan Presiden Direktur Wana Arta Life, Adi Yulistanto. Selamat pagi, Pak Adi. Selamat pagi, Bu Glenis. Selamat pagi, pemirsa. Terima kasih Pak atas waktunya. Ini pembayaran premi dan manfaat tahun 2020 senilai 8,1 triliun dan cadangan premi 9 triliun itu diberikan ke siapa Pak? Karena nasabah ini belum menerima ada dana klaim sejak tahun 2020. Iya, terima kasih Bu Glenis. Memang kami juga sejak bergabung di Wana Arta itu kami melakukan pendalaman. Ada beberapa laporan-laporan keuangan baik ke OJK maupun hasil laporan audit dari kantor audit independen. Itu ada perbedaan yang sangat besar atau gap yang sangat jauh antara laporan di tahun sebelumnya di 2019 dan sebelumnya dengan laporan tahunan di tahun 2020. Ada ketimpangan laporan keuangan di mana memang bisa kita lihat adanya perbedaan yang sangat jauh di mana tercatat di laporan keuangan 2020 kewajiban kepada para nasabah itu sebesar kurang lebih 15 triliun. Namun kami masih tetap melakukan update hingga saat ini. Apakah 15 triliun tersebut memang betul tepat jumlah seperti itu atau kurang atau bahkan lebih. Sedangkan di tahun 2019 dan sebelumnya itu bahkan tidak mencapai 5 triliun. Dan kami patut menduga adanya kejahatan keuangan di perusahaan ini. Sehingga kami melakukan pendalaman. Hingga pada hari kami menemukan adanya 2 bukti awal yang cukup. Oke, ini juga kasusnya sudah naik ya Pak di penyidikan di Barreskrim Mabes Polri. Keterangan polisi yang bilang bahwa tersangka ini memanipulasi data nasabah. Apakah benar? Apakah manajemen tahu manipulasi data nasabah tersebut ini? Justru kamilah yang melaporkan kepada OJK dan juga kami menginformasikannya kepada Barreskrim dalam bentuk laporan informasi. Kami yakin bahwa data-data yang kami berikan tersebutlah yang saat ini digunakan oleh Barreskrim Polri maupun oleh OJK. Berarti data ini dari audit internal begitu Pak? Betul, saat itu kami bekerja sama dengan ada konsultan penyihatan yaitu Pak Kukuh dari AWMA. Kami dibantu beliau untuk melakukan penyihatan, upaya-upaya penyihatan keuangan termasuk juga untuk mencari tahu adanya penyimpangan yang terjadi di perusahaan. Kami lakukan pendalaman hingga pada akhirnya kami menunjuk KAP independen untuk bekerja sama dengan kami mencari tahu apa yang terjadi sesungguhnya di Wana Arta. Hingga pada akhirnya kami temukan bukti-bukti. Kami laporkan kepada komisaris, kami laporkan kepada pemegang saham, hingga pada akhirnya pemegang saham, khususnya pemegang saham pengendali, yang dipimpin oleh Ibu Evelina, memerintahkan dan memberikan mandat serta amanah kepada kami untuk melaporkannya kepada OJK serta kepada Barreskrim.
Untuk ini kan masih ada tersangka yang buron ya Pak, update pencarian ini seperti apa? Apakah sudah diketahui di mana keberadaannya? Terkait tujuh tersangka itu, kalau menurut saya kita tetap harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Saat ini setahu saya beliau-beliau belum menjadi buron atau belum menjadi pihak-pihak termasuk dalam daftar pencarian orang. Jadi kita serahkan sepenuhnya dan kita percaya bahwa Bareskrim Polri maupun OJK akan mendegakkan hukum sehingga pihak-pihak yang memang bersalah dan patut diduga melakukan kejahatan tersebut bisa dihukum dengan seadil-adilnya. Oke, jadi dari pihak internal Wana Arta terus melakukan audit dan melaporkan ya, ada informasi apapun terkait dengan dugaan kejahatan, adanya penggelapan dana nasabah. Nah Pak, ini hingga 30 Juni 2022, berapa nilai aset Wana Arta? Asetnya kini apa saja, barang bergerak dan tidak bergerak, seperti apa? Kalau kita bicara portfolio yang atau investasi yang dikelola oleh Wana Arta dan saat ini berstatus disita atau dirampas oleh Kejaksaan Agung, yang mana pada saat kami mengajukan keberatan tersebut digabulkan oleh Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat pada tingkat pertama. Dan saat ini Kejaksaan Agung sedang mengajukan kasasi terhadap keberatan kami tersebut. Harapan kami tentunya di kasasi kembali kami di bahasa mudahnya dimenangkan lagi, sehingga dana sebesar 2,4 triliun bisa kembali ke Wana Arta dan diserahkan atau dikembalikan kepada para nasabah. Selain tentunya ada sebesar 300 miliar yang saat ini statusnya diblokir, kami sedang upayakan untuk dikembalikan juga kepada perusahaan, sehingga perusahaan bisa mengembalikan juga kepada para nasabah atau pemegang polis. Kalau dari portfolio totalnya ada sebesar 2,7 triliun pada saat disita. Tentunya akan bergerak atau nilainya akan berubah sejalan dengan nilai pasar saat ini. Sedangkan aset Wana Arta sendiri selain portfolio tersebut, ada beberapa aset yang berbentuk tanah bangunan, kemudian kendaraan, yang memang jumlahnya tidak terlalu besar. Karena fokus Wana Arta sendiri bukan memelihara aset, melainkan mengelola dana nasabah dalam bentuk portfolio. Oke, jadi memang ada sejumlah aset yang masih dibekukan, namun untuk aset bergeraknya juga tidak terlalu banyak ya untuk saat ini. Nah, masih ada juga proses di kasasi untuk berharap dimenangkan, ada dana yang bisa dikembalikan kepada nasabah. Tadi Bapak singgung juga sudah ada audit internal. Lalu apakah sudah ada audit oleh BPK maupun OJK mulai tahun 2020? Hasilnya seperti apa, Pak? OJK sejak beberapa waktu yang lalu memang telah melakukan pemeriksaan khusus terhadap perusahaan. Dan kami terus bersama OJK saling bekerja sama melakukan pendalaman terkait adanya kejahatan keuangan di perusahaan ini. Terakhir kami juga sudah beraudiensi pada hari Selasa yang lalu. Itu kami juga menginformasikan terkait dengan hal-hal apa yang telah kami lakukan, sedang kami lakukan. Bahkan sampai saat ini kami sedang melakukan audit kembali dengan bekerja sama dengan calon auditor yang akan kami tunjuk terkait dengan adanya dugaan penyimpangan dana, baik cash flow-nya, cash in-nya, cash out-nya, kemana lari-larinya dana tersebut, kemudian adanya praktek-praktek perusahaan di dalam perusahaan yang patut diduga dilakukan oleh beberapa pihak di dalam perusahaan yang harus kita ungkap seluas-luasnya. Kemudian juga terkait adanya perbedaan jumlah pemegang polis, jumlah dana milik pemegang polis, kemudian ada juga pembentukan reksadana sebanyak 44 buah, kemudian adanya transaksi-transaksi repo, adanya beberapa kegiatan-kegiatan lain yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Dan itu akan kami ungkapkan semua. Oke, ini dalam pengungkapan juga audit internal dan juga dilakukan oleh OJK dan BPK. Lalu bagaimana upaya dari Wana Arta untuk melakukan penyehatan keuangan nih Pak? Semua nasabah berharap dananya bisa dikembalikan begitu. Mereka bisa menerima manfaat dari premi yang dibayarkan. Di saat seperti ini dukungan terpenting adalah dari nasabah atau pemegang polis. Selain dukungan dari pemegang saham, khususnya pemegang saham pengendali. Dan juga kami
tetap meminta dukungan kepada OJK supaya kami tetap bisa menyehatkan perusahaan dan tetap bisa melanjutkan kegiatan operasional perusahaan sehingga pada akhirnya kita bisa memberikan penyelesaian yang terbaik kepada para nasabah. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ada 3 fase masa lalu yang sedang dilakukan pemeriksaan oleh OJK maupun Bareskrim, kemudian fase saat ini dan fase yang akan datang. Fase saat ini adalah kita harus menyadari dan kita harus menghadapi fakta bahwa dana nasabah sudah tidak ada. Dan nasabah itu patut diduga dilarikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan saat ini sedang dalam proses penyidikan. Dan harapan kami dana-dana tersebut akan terlacak apabila penegak hukum bisa bekerja sama dengan PPATK melakukan penelusuran kemana larinya dana-dana tersebut sehingga bisa disita, sehingga pada akhirnya nanti saat telah menjadi berkekuatan hukum tetap atau inkrah bisa dikembalikan dananya dan diserahkan kepada para pemegang polis. Untuk kedepannya kami punya program yang telah kami tawarkan, sudah masuk juga di harian kontan pada hari ini, tanggal 11 Agustus, bahwa kami memberikan kuesioner kepada para pemegang polis, apa yang menjadi pilihan bagi para pemegang polis untuk kedepannya. Di antaranya adalah kami menawarkan suatu program di mana adanya konversi polis, kemudian perpanjangan jangka waktu dan lainnya. Oh, jadi skema-skema ini sudah mulai diberikan kepada nasabah, setidaknya memberikan adanya komunikasi antara One Arta dan juga nasabah terkait dengan bagaimana premi polis yang mereka bayarkan. Baik, terima kasih Pak Adi telah bergabung di Kompas Bisnis pada pagi hari ini. Semoga permasalahan ini cepat selesai, dana masyarakat, dana nasabah ini bisa dikembalikan. Karena di saat yang bersamaan kita juga sedang membangun literasi, kepercayaan terhadap asuransi di tengah kehidupan saat ini ya Pak. Terima kasih Pak Adi, sehat selalu. Terima kasih. Jadi dari berita tersebut, One Arta Life dikabarkan sudah melakukan aksi penggelapan dana nasabah sejak tahun 2012 hingga pertengahan tahun 2020. Beberapa modus yang dilakukan adalah rekayasa laporan keuangan. Rekayasa ini dilakukan dengan mengurangi perolehan premi dan data nasabah. Pada periode 2014 sampai 2019, manajemen One Arta Life yang lama melaporkan jumlah pemegang polis perseroan hanya 9.000 orang. Sementara nilai dana yang dikelola tidak sampai 5 triliun rupiah. Mengacu hasil audit dan analisis ulang jumlah pemegang polis One Arta Life, justru sudah mencapai 28.000 orang dengan nilai dana seharusnya yang sudah dikelola perusahaan asuransi ini mencapai belasan triliun. Saat ini manajemen One Arta Life yang lama yaitu Yanes Yaneman dan Daniel Halim sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri. Jadi, untuk mencegah hal ini terjadi lagi, OJK menghimbau sebelum mengikuti program asuransi, masyarakat harus betul-betul memahami apa itu unit link pada asuransi. Karena produk bank dan asuransi saat ini sudah berevolusi menjadi produk hybrid antara produk perbankan dan asuransi. Pada kasus ini, OJK pun pada akhirnya mencabut izin operasi One Arta Life karena perseroan ini tidak mampu menutup selisih kewajiban aset baik melalui setoran modal oleh pemegang saham, pengendali, atau mengundang investor yang sudah jatuh tempo.